Ini ya, untuk materi seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar adalah 5, kemudian salah atau tidak menjawab ini adalah 0. Baiklah sobat-sobatnya, untuk calon pendaftar P3K baik itu P3K guru maupun juga P3K non guru, inilah merupakan sistem yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan pendaftaran ya di P3K tahun 2022, yaitu sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Meskipun di sini masih dalam tahap persiapan teman-teman, sehingga di sini ketika kita mengecek ya untuk portalnya ini masih ada tampilan yaitu the site can be reached. Nah, berikutnya kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu bahwasannya di sini telah rilis ya, yaitu keputusan Menpan RB terbaru terkait tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Tentunya di sini merupakan kabar gembira bagi teman-teman tenaga kesehatan yang akan melakukan pendaftaran pada seleksi P3K di tahun 2022 ini. Nah, kira-kira dalam pendaftaran P3K tenaga kesehatan ini nanti sistemnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, juknisnya bagaimana, serta syarat pendaftaran peserta itu bagaimana, dan juga penilaian serta untuk penentuan kelulusan itu bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ini adalah merupakan keputusan Menpan RB yaitu nomor 968 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan di tahun 2022. Nah, kira-kira untuk ketentuannya ini apa saja dan siapa saja yang bisa mendaftar, persyaratannya apa? Nah, di sini kita coba cek lagi ke bawah. Lah, untuk bagian menimbang ini kemudian mengingat. Nah, selanjutnya di sini memperhatikan, selanjutnya adalah menetapkan. Berarti di sini dari keputusan menteri ini sudah ditetapkan sebagai acuan nanti untuk penyelenggaraan seleksi P3K ya untuk tenaga kesehatan. Nah, di sini pada bagian yang pertama, nah di sini adalah sudah ditetapkan yaitu pelamar yang bisa melamar sebagai P3K untuk tenaga kesehatan tahun 2022 itu ada dua kategori. Yang pertama itu adalah XTHK2 atau tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN. Sama halnya dengan guru teman-teman, jadi harus terdaftar di database BKN untuk THK2. Dan yang kedua ini adalah tenaga kesehatan yang tidak terdaftar dalam database BKN sebagai THK2, namun di sini tenaga kesehatan itu harus sudah terdaftar dalam SISDMK atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk yang bisa mendaftar ini adalah dua kategori ini ya, untuk tenaga honorer dari tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua teman-teman. Nah, di sini untuk bagian kedua, nah di sini sampaikan jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR. Jadi yang nanti jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan untuk memiliki STR ketika mendaftar ini nanti terlampir ya pada bagian di Kemenpan RB ini. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan adanya STR, itu ada dua kategori, yaitu untuk administrator kesehatan dan juga entomolog kesehatan. Nah, ini adalah dua ini tidak mensyaratkan STR teman-teman. Selanjutnya untuk yang bagian keempat, pelamar sebagaimana termasuk dalam diktum ke-1 itu wajib memiliki pengalaman ya dengan ketentuan. Jadi pada diktum pertama tadi ini adalah yang bisa mendaftar yaitu entah itu THK2 maupun juga pelamar yang sudah terdaftar dalam SISDMK ini adalah wajib memiliki pengalaman ya. Yang pertama, bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum kedua yaitu jabatan fungsional yang diwajibkan memiliki STR, ini wajib memiliki pengalaman ya, dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun. Jadi teman-teman yang memiliki STR ini nanti harus artinya di luar dari dua ini ya, di luar dari administrator dan juga entomolog, inilah wajib punya STR dan juga wajib memiliki pengalaman masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan juga pertama, serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, kemudian bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum ketiga
yaitu yang di sini tidak memerlukan STR ya, yaitu administrator dan juga entomolog. Maka di sini wajib memiliki pengalaman dari masa kerja ini paling singkat adalah 3 tahun teman-teman, disampaikan di sini. Jadi harus memiliki pengalaman yaitu 3 tahun untuk jenjang terampil dan juga pertama ya. Nah ini kemudian 5 tahun ini adalah untuk jenjang muda dan juga madya dengan jabatan yang dilamar. Kemudian untuk diktum yang kelima, masa kerja pelamar sebagaimana diktum keempat itu dibuktikan. Jadi masa kerja itu nanti entah yang punya STR maupun yang tidak, ini buktinya apa masa kerjanya, yaitu dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh, nah ini adalah penandatangan dari surat keterangan terkait tentang masa kerja. Ini adalah yang pertama, kepala puskesmas, ini adalah bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas. Kemudian kepala rumah sakit, ini adalah bagi pelamar yang pengalaman kerjanya itu dari rumah sakit. Kemudian pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama. Dan juga pejabat administrator ini bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja ini pada unit kerja pejabat administrator. Kemudian dari kepala divisi ini adalah divisi yang membidangi sumber daya manusia ya. Bagi yang memiliki pengalaman kerjanya itu pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya atau non pemerintahan atau yayasan ya. Nah kemudian bagian yang keenam inilah seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga kesehatan. Ini terdiri dari 2 tahap ya, yaitu ini sama halnya dengan di tahun kemarin teman-teman, yaitu sepertinya yang pertama nanti seleksinya adalah seleksi administrasi yang pertama, kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi ya, yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial, kemudian sosiokultural dan juga wawancara. Nah kalau misalkan kita lihat dari sistem seleksinya ini adalah tidak ada perubahan yang signifikan ya di tahun 2021 kemarin. Kemungkinan nanti kalau misalkan ada itu adalah pada bagian passing grade ya. Nah kemudian untuk yang ketujuh ya, diktum ketujuh inilah seleksi sebagaimana diktum keenam itu dilaksanakan dengan menggunakan sistem komputer assist test atau CAT ya, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan. Nah, selanjutnya di sini untuk yang diktum ke-8 teman-teman. Nah, diktum ke-8 inilah terkait tentang jumlah soal. Nah, untuk jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi ini adalah nanti ada 145. Nah, 145 soal dengan rinciannya ini adalah 90 ini seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial 25, 20 untuk yang sosiokultural dan juga wawancara ini ada 10. Nah, tentunya teman-teman nanti akan mendapatkan afirmasi ya. Afirmasi di sini untuk seleksi kompetensi teknis. Nah, nanti teman-teman ada persyaratan tambahan yaitu sertifikasi kompetensi ya. Ini nanti untuk mendapatkan ini dan nanti kita akan bahas pada video setelah ini. Dan sudah saya sediakan filenya untuk juknis ini dan juga daftar jabatan yang memerlukan sertifikasi kompetensi untuk mendapatkan afirmasi di kompetensi teknis itu pada website saya ya, yang tersemat pada channel ini. Kemudian yang bagian ke-9 adalah seleksi kompetensi yang dimaksud pada diktum ke-8 ini. Nah ini untuk seleksi kompetensi ini dilaksanakan dalam durasi waktu. Nah ini adalah durasi waktunya untuk kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Ini adalah nanti waktunya 120 menit. Untuk wawancara ini adalah waktunya 10 menit teman-teman. Nah ini tidak ada perbedaan dari tahun 2021 kemarin ya. Nah selanjutnya untuk diktum yang ke-10. Nah ini adalah untuk diktum yang 10 terkait tentang durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum yang ke-9 itu dikecualikan bagi pelamar yang disabilitas. Maksudnya untuk alokasi waktu pengerjaan soal itulah dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas. Inilah untuk sensorik netra ya. Kemudian ke-11 inilah seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Ini nanti di diktum ke-10 ini dilaksanakan dalam durasi waktunya itu adalah ini, yaitu untuk seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial sosiokultural ini adalah waktunya 150 menit, kemudian untuk wawancara ini adalah waktunya 15 menit. Kemudian pembobotan nilai. Nah, inilah untuk pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi itu adalah seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat untuk yang pertama itu adalah pada bagian materi
ini ya, untuk materi seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar adalah 5, kemudian salah atau tidak menjawab ini adalah 0. Jadi tidak ada sistem pengurangan nilai ya kalau misalkan teman-teman nanti salah mengerjakan soal. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar adalah di sini 1, kemudian nilai paling tinggi adalah 4, serta tidak menjawab ini adalah 0. Kemudian untuk yang sosiokultural ini adalah nanti paling rendah 1 dan paling tinggi adalah 5. Jika kita nggak menjawab adalah 0. Untuk materi wawancara ini jawaban paling benar paling rendah adalah 1, kemudian paling tinggi adalah 4. Jika nggak dijawab ini adalah 0 ya. Kemudian untuk diktum yang ke-13, nah untuk diktum yang ke-13 ini adalah nilai kumulatif yang didapatkan. Nah, nilai kumulatif yang paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud diktum ke-12 tadi ini adalah nanti 690 ya. Dengan rincian 450 ini adalah untuk seleksi kompetensi teknis, 200 ini adalah untuk manajerial dan juga sosiokultural. Nah, selanjutnya untuk wawancara ini adalah ada 40 ya, ada 40 untuk nilai yang tertingginya. Kemudian bagian diktum yang ke-14 inilah nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud itu adalah untuk nilai seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan STR itu adalah 0. Jadi bagi teman-teman di sini nanti adalah syarat seleksi kompetensi teknis ini adalah 0 ya untuk yang punya STR. Dan selanjutnya untuk bagian yang B itulah untuk seleksi kompetensi teknis nilainya untuk jabatan yang tidak mensyaratkan adanya STR inilah 158. Nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural inilah 130, dan juga untuk wawancara ini adalah ada 24 teman-teman. Nah, selanjutnya di sini bagian yang ke-15 ya. Untuk bagian yang ke-15 kompetensi teknis bagi pelamar yang diberikan penambahan nilai dengan ketentuan ini. Jadi untuk afirmasinya, nah untuk afirmasinya ini adalah pelamar dari penyandang disabilitas ini yang sudah diverifikasi jenis dan derajat disabilitasnya ini adalah nanti mendapatkan tambahan nilai awal inilah 10% ya. Nah, jadi afirmasi disabilitas sama dengan P3K guru yaitu 10%. Kemudian pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria daerah terpencil dan sangat terpencil itu sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan dapat nilai tambahan yaitu 35% teman-teman. Nah, ini dari nilai paling tinggi ya. Kemudian pelamar yang berusia 35 plus ini adalah nanti mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun setelah terus menerus nanti melamar di fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara ya. Nanti tambahan nilainya atau afirmasinya ini adalah ada 25%. Jadi di sini nanti akan banyak sekali afirmasi untuk teman-teman tenaga kesehatan ya. Kemudian pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN di sini mendapat tambahan nilai 15%. Nah, ini teman-teman. Bagian yang E, nah ini pelamar yang sedang dan atau telah melaksanakan pengabdian ya berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan. Ini nanti penugasan misalkan di daerah khusus ya, pansus, kemudian pegawai tidak tetap pusat, kemudian Nusantara Sehat individu atau NSI, Nusantara Sehat berbasis tim, wajib kerja dokter spesialis penyandang dokter ini mendapatkan penambahan nilai sebesar yaitu 5% ya dari nilai paling tinggi untuk kompetensi teknis ya, yaitu sebesar 23 poin teman-teman. Nah, berikutnya untuk ke-16. Nah, di sini dalam hal pelamar ini mendapatkan tambahan nilai, yang dimaksud itu secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih ya dari nilai paling tinggi yaitu 100%. Jadi kalau misalkan teman-teman itu secara kumulatif mendapatkan banyak sekali afirmasi, nanti adalah dimaksimalkan, itulah 100%. Kemudian tata cara verifikasi untuk penambahan nilai seleksi kompetensi teknis itu nanti di diktum ke-15 itu disusun oleh Kementerian Kesehatan ya. Nah, jadi nanti by system. Kemudian yang diktum ke-18, pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi P3K nanti diberikan gaji sesuai dengan pangkat sebagaimana tercantum ya pada lampiran kedua. Nah, coba nanti kita cek bersama ya untuk gajinya itu seperti apa, golongannya seperti apa.
Nah, ini adalah untuk lampirannya. Nah, bagian yang ke-19 dulu ya. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya di sini untuk daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR ya. Jadi yang mensyaratkan STR ini adalah dokter pendidik klinis ahli, kemudian dokter ahli inilah kalau misalkan di sini ada checklistnya pada bagian STR ya, ini berarti nanti memerlukan STR. Nah, ini memerlukan STR. Ini semuanya memerlukan STR, perawat ahli dan seterusnya, bidan ahli dan seterusnya. Kemudian di sini berikutnya memerlukan STR semua ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian yang nggak memerlukan STR ini adalah administrator kesehatan ahli, kemudian entomolog kesehatan ahli, entomolog kesehatan terampil. Inilah tidak memerlukan STR. Nah, selanjutnya ini adalah untuk golongan gajinya ya. Nah, golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jabatan P3K untuk dokter ini adalah ahli, jika ahli pertama ini adalah magister linear ya. Ini adalah nanti golongan 10. Kemudian ahli muda ini adalah magister linear, ini adalah golongan 11. Kemudian ini adalah untuk penggolongan dari teman-teman tenaga kesehatan. Nah, ini silahkan teman-teman cek sendiri kira-kira nanti golongannya itu berapa. Oke. Nah, sobat semuanya, inilah merupakan untuk petunjuk teknisnya tata peraturan ketika nanti teman-teman melakukan pendaftaran P3K untuk tenaga kesehatan. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan file ini? Nah, silahkan teman-teman di sini masuk ke sini ya, yaitu www. Kalian silahkan ketikkan kata kunci ini, kemudian kalian silahkan enter. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan cek pada artikel saya, yaitu terkait tentang ini, yaitu mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan ya. Kalian silahkan klik saja di sini atau kalian klik di bagian P3K, nanti akan masuk ke kategorinya. Nah, selanjutnya di sini kalian silahkan scroll. Nah, di sini teman-teman kalian silahkan teman-teman memilih, yaitu untuk tautan yang sudah saya berikan, download mekanisme seleksi P3K jabatan kesehatan ya, tenaga kesehatan. Kemudian untuk persyaratan yang tambahan wajib sertifikasi untuk kompetensi penambahan nilai atau afirmasi untuk jabatan fungsional teknis. Tentunya ini adalah untuk teman-teman yang P3K teknis ya, dan juga inilah untuk dosen. Nah, di sini yang bagian merah teman-teman bisa klik di sini, maka nanti akan diarahkan menuju ke Google Drive dan teman-teman nanti tinggal mengunduhnya serta mencermati, kemudian nanti untuk dijadikan sebagai bahan acuan ketika melakukan pendaftaran ya untuk P3K nakes di tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat dan saya doakan semua bisa lolos semua ya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.